Eh, Temu boleh izinkan saya share screen, mungkin saya perlu dijadikan co-host Oh dulu iya, ya. ya lupa. Ya sekali lagi kungsi-kungsi dan selamat merayakan Cap Gome ya. Ibu-ibu, Ii, Ai, sehat semua. Yang bisa dengar suara saya boleh lambaikan tangan, lambai-lambai boleh ya supaya saya nggak merasa ganteng sendiri. Ya aduh ini dikelilingi oleh bidadari-bidadari ya. Luar biasa. Bidadari dari Cibadak, bidadari dari Astana Anyar, bidadari dari Bandung sekitarnya. Ya, terima kasih. Saya selalu semangat loh. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya diundang Esther itu seneng. Kenapa semangat? Karena Esthernya semangat. Coba kalau persekutuannya ya kurang semangat. Saya pernah mimpin persekutuan di suatu tempat. Aduh, kurang semangat karena orang-orangnya tuh kayak terpaksa ikut Zoom. Tapi di sini mah nggak ada yang terpaksa ya. Ada yang terpaksa nggak? Iya, ibu-ibu ada yang terpaksa? Tidak ada. Tidak kepaksa, cuma tertekan ya. Enggak juga ya. Semua sudah siap dengar firman Tuhan ya. Amin. Ya, coba saya share screen dulu ya semua. Udah kelihatan belum? Udah. Oh, udah. Tapi udah penuh belum semua? Belum. Belum. Coba sekarang. Nah, udah. Oke ya. Ya, ibu-ibu yang terkasih, nggak tahu Mandarinnya apa nih ya. Judulnya 7 berkat di tahun baru. Mumpung belum terlalu lama kita memasuki 2022, baru hampir 2 bulan. Jadi masih ada 10 bulan lagi ya. Nanti nih, Semu Stevi mungkin bisa kasih hadiah. Yang bisa jawab pertanyaan di akhir, wah itu hebat ya. Makanya jangan ada yang kemana-mana ya. Jangan meninggalkan tempat Zoom ini. Karena nanti kalau ada yang pergi, wah nanti jadi ketinggalan poin-poinnya. Dan mungkin mohon sekali lagi seperti Semu tadi ingatkan, boleh di mute dulu supaya tidak ada suara bertabrakan. Ya, kita mulai dengan ini. Ya, ada yang bisa bacakan enggak? Ibu yang terkasih dari Esther, siapa saja boleh bacakan? Yesaya 43, 18-19. Silahkan, siapa saja. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh sebelum kamu mengetahuinya. Ya Allah, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini Ibu Meli ya, sorry Ibu Meli betul nggak? Ya. Betul. Waduh, Ibu Meli Guslau ya juga hadir di Zoom hari ini ya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Bu Meli. Dikatakan ini aneh banget nih ayat. Ibu-ibu terkasih, anehnya di mana kalau kita nggak perhatikan baik-baik. Masa ya dikatakan ada jalan di padang gurun, ada sungai di padang belantara. Waduh, buat kita gambaran padang gurun, padang belantara tuh kering, yang nggak ada orang yang mau jalan ke sana ya. Kalau saya di Mexico, saya ke Las Vegas, itu paling bergumul menuju Las Vegasnya. Di Las Vegasnya banyak pemandangan, tapi jalan ke Las Vegas tuh nggak ada apa-apa, berjam-jam kiri padang gurun, kanan padang gurun. Yang lihat cuma kaktus, ya itu pun mungkin dari kejauhan. Padang gurun tidak mengenakan, padang gurun tidak ada kehidupan, tetapi dikatakan bahwa ini janji Tuhan, ya. Aku akan memberikan jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya ibu-ibu yang terkasih, mungkin ya tahun 2021 kita ngomong begini, aduh bener, tahun 2021 tuh kayak padang belantara. Ya. Aduh, kayaknya ini juga masih kemarin Delta, sekarang Omikron. Aduh, udah takut aja nanti ada Politron. Begitu aduh itu Politron merek TV ya. Jadi banyak orang itu udah ketakutan, udah ini ada apa? Nah, jangan tuh dengar banyak berita-berita membuat kita bergumul. Tadi ya saya tuh aduh kadang-kadang suka sedih nih, ibu-ibu boleh sharing ya. Kadang-kadang kita lihat YouTube boleh, tapi jangan semua dicerna, dipercaya. Tadi ada seorang jemaat bukan dari anugerah malah ya, dari jemaat bukan jemaat pusat maksudnya, jemaat dari satu gereja ngomong gini, Pak,
bener nggak kalau divaksin tuh ada 6 dimasukkan di chip? Tuh, ya. Kata di YouTube katanya itu tuh kenapa orang nggak mau divaksin karena nanti dimasukin chip. Chip itu kayak satu benda ya yang nanti katanya kalau dimasukin itu nanti akan ketahuan tuh ya. Jadi chipnya itu bisa membuat orang ya kayak diperalat, dimonitor, bahkan itu jadi satu alat yang dipakai oleh antikristus. Aduh, saya waktu dengar ini saya bingung ya. Ini kok bisa ada pemahaman seperti itu dari mana? Karena sekali lagi, dari mendengar apa yang YouTube seringkali katakan. Satu hal dihubungkan dengan yang lain, itu sesuatu yang kadang-kala bahaya kalau itu di luar konteks. Nah, tadi malam ada orang kesaksian dari satu jemaat mengatakan, iya, selama pandemi saya nggak bisa kemana-mana. Biasanya bisa ikut arisan, biasanya bisa kumpul-kumpul, bisa makan-makan. Sekarang di rumah, rasanya waktu itu saya bosen. Tapi kalimatnya belum selesai begitu. Ibu ini ngomong begini, justru ternyata ya, selama saya ada di rumah, nah ini yang indah sekali ya, saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak baca firman. Tuh ya, jadi pandemi itu nggak selalu jadi padang belantara. Buat beberapa orang jadi seperti sungai, mendapatkan makanan. Di mana mendapatkan makanan? Lewat firman Tuhan. Aduh, saya senang sekali ya. Ada jemaat yang mengatakan 2 tahun awalnya saya kesel banget. Ya, biasanya orangnya sangat aktif, bisa ke sini, bisa ke sana. Sekarang nggak bisa. Tapi saya ganti kekesalan dengan sesuatu yang mengisi rohani saya. Nah, itu baik sekali ya. Nah, ada yang bisa bacakan nggak, ibu-ibu? Siapa saja boleh kalimat ini? Boleh dibacakan? Mungkin mesti di-unmute ya, silakan. Ingat, aku tidak lupa. Jangan lupa untuk bisa ingat. Ingat, aku bisa terus ingat. Ingat yang baik, lupakan yang buruk. Terima kasih. Nah, ini seringkali, maaf ya, kita diskusi ya. Kita ngingat yang baik atau ngingat yang buruk? Ayo, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak mana yang diingat? Yang baik atau yang buruk? Boleh di-unmute. Yang buruk. Yang buruk ya. Jarang banget ingat yang baik. Contohnya gini nih, ya. Selama bertahun-tahun kita sehat. Begitu sakit aja, aduh, ya. Kenapa saya mesti sakit? Ya, padahal tiap orang bisa sakit, termasuk saya pun pernah sakit. Tapi kita tuh suka lupa ya, waktu sehat kita lupa bersyukur. Waktu masih bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, kita merasa bersyukur sekali. Nah, ini satu hal yang kita mesti ingat ya. Ingat yang baik, lupakan yang buruk. Nah, halo. Cucunya ya dari belakang ya. Halo Dede. Ya, Dede mesti ingat yang baik, lupakan yang buruk ya. Ya udah. Halo. Nah, sekarang apa sih yang mesti dilupakan? Nah, ini ya. Membanding-bandingkan masa kini masa lalu. Ada oma-oma bilang, aduh, dulu waktu masih muda bisa makan cukyok, ya, bisa makan samcan, bisa makan sate kambing. Sekarang kok nggak boleh. Semua makanan, makan roti pun nggak boleh ada kandungan yang bisa membuat nanti diabetes atau membuat jadi sakit. Betul. Ibu-ibu, Ii, Ai yang terkasih ya, kadang-kala kita harus menyadari bahwa memang masa kini mungkin ada masa sendiri, dan ini adalah masa yang kita hadapi ya. Nah, mungkin semua boleh dimatikan lagi, semua bisa di-mute lagi ya. Dedi unmute. Dedi unmute. Unmute dulu Dedi, sama saya di mute semua. Saya yang ke mute ya, inilah faktor teknologi ya. Jadi boleh nanti dimatikan dulu supaya nanti kalau ada pembicaraan tidak bertabrakan. Tapi kalau yang diminta baca boleh di-unmute. Gini deh, kalau nanti yang minta baca semua Steffi aja yang nunjuk ya. Jadi yang bagian itu yang akan di-unmute. Nah,
Saya share screen lagi ya, karena ketutup ya. Kelihatan lagi nggak sekarang? Kelihatan ya? Oke. Nah, apa yang kita mau bawa di tahun baru setelah kita Sincia ya memasuki tahun 2022? Ini nih, kebebasan. Ya. Sama-sama yuk, walaupun di mute, kita ngomong sama-sama di rumah, 1, 2, apa? Kebebasan. Ya, mengakhiri dan memulai tahun baru dengan bebas dari apa? Kebencian, dendam, dan kepahitan. Ya, KDK, kebencian, dendam, kepahitan. Mungkin, maaf ya, di tahun-tahun lalu ada anggota di Zoom ini tersinggung sama anggota Esther yang lain. Atau mungkin tersinggung sama siapa aja, mungkin termasuk sama hamba Tuhan, sama teman, sama siapa. Yuk kita buang semua itu, karena kita akan bebas. Karena apa? Jangan sampai ini menjadi penyakit rohani. Ya, menjadi penyakit secara emosi. Karena seringkali menurut dokter, apa yang kita simpan dalam memori dan emosi mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi yuk kita bebaskan. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu pasti luar biasa nih. Kalau ada sampah di dapur, yang udah numpuk di dapur, apalagi di rumah kita, ya, apalagi nanti tamu mau datang, kira-kira sampah itu mau dibuang atau ditunjukkan ke tamu? Ya, walaupun semua di mute saya bisa lihat mulutnya, buang, begitu, buang. Nggak ada ya yang mengatakan, ulah, lebar, senang. Tahun 2021 kan banyak sampah, sampah sayuran, sampah botol, sampah koran. Suami ngomong gini mungkin, atau cucu, anak ngomong, udahlah, Popo, buang aja itu sampah. Jangan, sayang, lebar. Itu sampah, Popo. Enggak. Itu bau, Popo. Enggak. Lebar. Popo musim sampai kapan? Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Aduh, kalau ada Popo atau ibu ngomong begitu ke cucu, mungkin cucu ngadu ke anak kita, Papa, Mama, si Popo naruh sampah di kamarnya loh. Waduh, anak-anak mulai gelisah. Nah, tapi kita mungkin mengatakan itu lucu ya. Masa sih ada, oh di Amerika ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hoarding. Mandarinnya apa ya? Jadi hoarding itu suka nimbun barang termasuk sampah. Itu kelainan jiwa itu ya. Koran yang udah 10 tahun lalu disimpan, nggak dibaca. Ya. Apa ya, barang-barang, aduh saya maaf, ini saya mau ngomong terus terang nih. Ini mantan guru saya loh, sedih sekali. Jadi di Wanlung juga, ya jadi waktu itu kita reunian, lalu bilang, aduh guru kita sakit, yuk kita ke rumahnya. Ibu, saya kasihan banget. Guru saya udah nggak sadar, udah koma di rumah. Saya mau ke kamar kagak bisa. Itu di depan pintu rumahnya banyak apa pohon-pohon nggak ditebang. Bukan rumput loh, itu namanya ilalang ya. Mau masuk ke rumahnya udah banyak ilalang. Masuk ke dalam, aduh ini saya ngomong apa adanya, karena saya ngeliat ya. Itu makanan dalam kotak, udah busuk, udah tulang-tulang ayam semua, dikerubutin semut. Dan itu baunya minta ampun. Tapi satu keluarga, maaf ya, nggak ada yang buang sampah. Jadi itu sampah saya pikir pasti bukan udah bulan-bulan loh. Udah bertahun-tahun. Jadi kita tuh ya mau ke kamar guru kita, mantan guru kita, nggak bisa. Mesti dibersihin dulu. Tapi itu keluarga cuek. Gitu ya. Nah, hati-hati ya. Kita ini udah nggak sabar kalau ada sampah pengen buang, apalagi udah kecium bau. Tapi kadang kita nggak sadar ya, ada sampah dalam hati nggak dibuang. Yang merasa bau Tuhan, ya. Aduh, ini anakku itu sampah di hati bokong dibuang-buang. Sampah apa? Nah, semua Steffi boleh tunjuk yang di unmute, yang baca aja ya. Silakan semua tunjuk siapa. Si Hungming baca ya. Ya, silakan. Unmute sendiri ya. Ya, di unmute kemudian mute lagi. Silakan, Ci. Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
Ya, ibu-ibu mah enggak lah, di Esther mah hebat-hebat. Tapi nanti kalau ada yang telepon ya ada yang telepon nih. Masih gitu mah gini. Sama. Wah, enggak. Tahun 2020 dia pernah ngomong gini nyinggung perasaan saya. Kamu ke tahun berapa? 2022. Jadi jangan dikomporin ya. Kalau sampah dikomporin jadi kebakaran ya. Sampah itu mesti dibuang di pembuangan sampah biar ada orang yang membakarnya. Jangan kita yang ngebakar sampah. Jadi Esther, PW Esther, kita ciptakan satu suasana yang bersih. Kalau ada sampah yang mau dikasih ke kita, jangan diterima. Ya, siniin, kepahitan, kegeraman. Tadi Ciungli bilangnya kegemaran. Itu kegemaran bagus ya. Geraman ya. Geram tuh marah, kesel. Waduh, sampai dimasukin ke hati dan akhirnya menjadi fitnah. Fitnah itu berita bohong, hoax. Berita yang tidak benar. Kalau ibu-ibu ada yang ngomong, si ini gini. Ngomongnya gini. Jangan, emangnya bener. Masa sih? Jangan begitu. Mau nggak kita doakan dia? Oke, mulai dari sekarang ya. Dalam bahasa Inggris, may we pray for her or for him. Jadi itu akan mengurangi pertikaian. Kalau nanti semua sampah dibuka dan dibongkar, itu jadi penyakit. Nah, kita mulai dari diri kita ya. Yang berikut, tadi apa yang pertama masih ingat nggak? Yang pertama. Kebebasan. Luar biasa ini Pak Esther. Kebebasan ya. Yang kedua adalah perubahan ya. Kita harus memulai tahun baru dengan melihat segala sesuatu yang kita sadari keliru. Dulu, maafkan, waktu sebelum pandemi ya, kita tuh maaf ya, di sini mah mungkin enggak dah. Kita ke persekutuan suka telat. Ya, pas datang udah doa berkat. Pas datang persekutuannya udah selesai. Nah, sekarang jangan lagi, apalagi pakai Zoom, jangan telat. Kita mulai 2022 dengan satu sikap. Wah, tapi saya akan bawa nih kesaksian yang baik. Saya lihat di Esther ya, jam 3 kurang 10 udah pada ngumpul, bagus sekali. Tepuk tangan buat Esther. Ya, dan saya lihat ada berapa yang hadir semua? 500 orang, nolnya ditendang ya. Sekarang ibu-ibu tuh harus mengatakan saya akan memulai tahun baru, meninggalkan segala sesuatu yang keliru. Mungkin dulu kata-kata kita di rumah sering kasar, sekarang kita berubah. Dulu suka sumpah serapah, sekarang berubah. Dulu suka mungkin berpikir negatif, sekarang berubah ya. Nah, kenapa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Ya, kata Paulus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, semua Stevi boleh pilih semua seorang bacakan Roma 6 ayat 11. Ada di situ. Lina bacakan Silakan. ya, Lin. Bu Lina. Oh, belum di-unmute ya? Ya. Lina unmute dulu. Ada di PowerPoint ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, amin ya. Kita mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Tolong hafalin ayat ini ya. Yang lama sudah berlalu. Supaya nggak lupa nih. Yang pertama apa? Tadi berkat tahun baru? Kebebasan. 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 Yang kedua apa? Barusan. Perubahan. Hebat ya. Esther ya. Berubah tuh ini nih ya. Bayi kita dulu punya cucu ya. Atau sekarang baru punya cucu ya. Aduh, baby lucu. Tapi waktu itu cepat sekali ya. Pembentukan, perubahan dari seorang yang diciptakan Tuhan. Anak cucu kita tetap mungkin ada AI bilang begini, iya anak saya rasanya waktu saya lihat di foto keluarga, itu berapa tahun lalu, masih sekolah saya antar-antar, sekarang udah Steven, ya. Sekarang udah punya anak, ya. Nah,
Tapi yang Paulus katakan, perubahan itu seperti apa? Ya, ini mungkin Semu Stevi aja baca, silakan Semu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sisi Semu, ya. Ada dua tuh. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Yang berubah apa? Kata Paulus, pembaharuan budi. Pikiran kita mesti dirubah dulu nih. Ya, sebelum semua berubah, cara pikir yang negatif, cara pikir yang sempit, cara pikir yang salah, ya, cara pikir yang keliru di tahun lalu kita rubah. Ya, nah kemudian kita lihat nih, ya di sini ibu-ibu ada yang senang ulat enggak? Aduh. Jangankan megang, lihat aja jijik, termasuk saya ya. Aduh, kalau kita lihat ulat, langsung kita lari, langsung kita lompat, ya langsung kita teriak. Aduh, eta ulat itu apa ya? Sundanya udah lupa saya. Ya, jadi kita lihat, ya lihat ulat tuh jijik ya. Nah, lalu jadi kepompong, ya. Tetapi kalau kita lihat jadi kupu, ya. Ini di-mute lagi semua boleh. Ya, nah, tapi kalau kita lihat kupu-kupu, kita kan seneng ya, dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Nah, pertanyaannya nih, kita masih jadi ulat setelah sekian tahun, atau kita masih ke pompong, atau kita udah berubah jadi butterfly, kupu-kupu. Kalau orang lihat kita, mereka jadi menjauh karena ada sesuatu yang menjijikan, atau orang tuh senang melihat kita karena ada sesuatu yang kita tunjukkan yang memuliakan Tuhan, ya. Nah, tadi ibu-ibu sudah hebat lah. Yang pertama apa tadi? Kebebasan. Kebebasan. Yang kedua? Perubahan. Perubahan. Yang ketiga? Kemajuan. Kemajuan, ya. Cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan udah maju belum di Esther? Ya. Udah. Ya, kita kalau mau belajar PA, ya belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh. Kita ikut bersekutu tiap Rabu, serius nggak? Kita pelayanan dengan hati yang penuh syukur atau sungguh-sungguh. Nah, ini harus ada kemajuan nih, ya. Kita baru melayani kalau diminta, atau kita melayani setiap saat karena kita mau melayani Tuhan. Nah, jadi intinya kerjakan sesuatu yang baik dan membangun apa aja, dalam hal ibadah, dalam hal belajar, dalam hal bersekutu, dalam hal melayani, ya. Harus ada kemajuan. Nah, Efesus 4 ayat 16, silakan supaya waktunya memang bisa kita gunakan maksimal. Langsung aja semua Stevi yang baca ya. Silakan semua. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Terima kasih. Nah, jadi kalau namanya tubuh Kristus, kita ini semua PW Esther harus rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Dengan kata lain, jangan berantakan. Ya, kita sekarang memasuki tahun yang baru, hidup kita mesti rapi tersusun. Persekutuan Esther mesti rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah kedekatan hidup dengan Tuhan. Ini penting, ya. Saya mau katakan ibu-ibu di Esther, kita tidak mungkin bertumbuh, termasuk Mustefi dan saya. Tidak mungkin bertumbuh kalau kita nggak ada komunitas, ya. Ibu-ibu bukan nyingsienan, bukan ngancem. Ibu-ibu, ya, tidak akan bisa bertumbuh tanpa adanya anak-anak Tuhan di sekeliling ibu-ibu. Setuju? Ya, karena kita hanya bisa dekat dengan Tuhan kalau kita ini ada komunitas, dan kedekatan kita dengan Tuhan harus dijaga senantiasa. Ya, sekali lagi Bu Stevi boleh tolong bacakan Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Terima kasih. Saya nggak tahu, saya cuma lagi berimajinasi. Mungkin tadi pas Zoom jam 3, aduh ngantuk, aduh ada drakor nih,
baru seri ke-27. Aduh, kalau nanti ikut acara Zoom, aduh, serinya kelewat. Di Esther nggak ada. Ini mah di jauh sana, di luar negeri. Ya. Ada orang-orang yang bersekutu, aduh, kayaknya lemes, kayaknya males, kayaknya tuh tawar-menawar. Aduh Tuhan, ini baru masak seharian, Zoom lagi, yang khotbah membosankan, si Eta lagi, duh males lah ikutan gitu. Saya yakin di Esther nggak ada, ya. Entah nggak ada atau nggak ketahuan, saya nggak tahu. Ya. Tetapi kerinduan kita adalah kita suka dekat dengan Allah, amin. Ya. Nah, yang kelima, ya keteguhan ini kisah yang menarik di Alkitab, ya. Ada orang sakit mau dibawa ke Tuhan Yesus, tapi jalan pilu, ya. Rumahnya padat dengan orang, kebayang nggak ya? Itu harus dibobol tuh dari atap rumah. Ya, jawaban boleh di-chat, boleh di-unmute, tapi tolong di-mute lagi. Pada waktu si sakit ini dibopong oleh berapa orang? Berapa orang? 4 orang, ya. Tuhan Yesus melihat iman si sakit atau melihat iman orang yang membopong? Boleh jawab. Melihat orang yang membopongnya. Betul. Ci, berapa Ci? Ci Meme? 4 orang. 4 orang. Menarik sekali ya. Tuhan Yesus bukannya melihat si sakit apa sudah pasrah. Aduh, disembuhkan, puji Tuhan. Tapi rupanya Yesus juga melihat siapa orang-orang yang membopong si sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, wow, luar biasa ya. Maka orang itu disembuhkan. Makanya nih, Ibu-Ibu Esther, kalau ada yang sedang sakit, lemah iman, lemah rohani, ya, ada pergumulan, ingat loh, Tuhan tuh bukannya melihat iman orang itu saja. Iman kita juga, kita doain dia nggak? Kita mau nggak dengan teguh, ya, dengan sungguh-sungguh minta Tuhan tolong dia. Karena apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Oh ya, saya ngalami banyak dari pengalaman keluarga saya. Waktu anak saya sakit, banyak yang mendoakan anggota gereja. Anak saya disembuhkan, ya, itu karena ada orang-orang berdoa. Waktu istri saya sakit, karena ada orang-orang berdoa. Demikian juga, saya yakin di Esther kita semakin teguh kalau kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Bukan hanya orang yang sedang bergumul, tapi kita yang ada di sekitarnya. Silakan, Cimeme boleh langsung, Ci, karena Cimeme barusan bicara, boleh bacakan Mazmur 62 ayat 2. Baik, Pak Dedi. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mazmur 62 ayat 2. Cece, boleh diapalin ya Ibu-Ibu? Kalau kita dengar berita sana-sini, aduh udah Omikron nondei, cenahnya. Tron-tron nondei, aduh, ya mah pusing cenah kalau dengar itu berita ya. Tapi yang membuat kita tidak goyah kalau kita itu bertahan, bukan kekuatan sendiri loh. Yang menjadi sandaran kita adalah gunung batu Yesus sendiri, ya. Nah, yang keenam adalah keberanian. Aduh, makin banyak poinnya. Yang tadi yang 5 jangan lupa ya. Nanti saya ulang lagi ya. Nah, si buta disembuhkan, si lumpuh datang pada Yesus, minta disembuhkan 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, ya. Kemudian Sakeus mau datang pada Yesus ketika Yesus mengundang dia. Kenapa? Orang-orang ini punya keberanian untuk datang pada Yesus. Ya. Nah, kita pernah takut atau kita pun sedang takut, keluar takut, ke gereja takut, ketemu orang takut. Ya. Wah, sekarang orang penuh ketakutan. Mungkin bukan takut pandemi. Aduh, dokter baru berapa dulu bilang kamu ada penyakit ini dan kamu akan mengalami, aduh kita langsung ketakutan ya. Sama seperti saya divonis dokter, kamu menderita penyakit tinnitus. Kalau dibiarin kamu akan kekurangan pendengaran. Aduh, saya udah saya alami juga, Ibu-ibu. Kita tidak ada yang imun. Tidak ada yang imun. Termasuk Lause Steffi pun kena autoimun. Imunnya auto, bukan auto 2000, autoimun. Kita itu nggak ada yang kebal dari sakit penyakit, Ibu. Ya. Nah, sekarang kuis Alkitab nih. Ya. Kata jangan takut, Ibu Steffi, boleh kasih hadiah kepada yang bisa jawab. Kata jangan takut, hadiahnya dari mana? Minta ke Meme. Kata jangan takut
Ada berapa banyak di Alkitab? Yo. Boleh di-chat, boleh ditulis, boleh bersuara. Kalau mau jawab, boleh angkat tangan, kasih raise hand. Kata jangan takut ada berapa? Ada yang jawab nggak, Mustefi? Dari 52 orang nih. 50 orang. Ayo, kata jangan takut di Alkitab ada berapa? Aduh, mesti sering kuis Alkitab nih. 365. Siapa yang jawab nih? Cimeli. Cimeli, tepuk tangan. Ya, hadiahnya boleh diambil dari Cimeli sendiri karena Cimeli bendahara. Ya, luar biasa ya. Bener banget. 365. Kenapa ya Cimeli 365? Nama tahun, nama Betul sekali hari. ya. Betul banget ya. Janji Tuhan cukup untuk tahun 2022. Ya, Tuhan kasih satu janji untuk apa? Tiap hari. Jadi kata jangan takut ini luar biasa, bukan kebetulan loh. Ini dari PL sampai PB loh. Ya, indah sekali firman Tuhan ya. Bagaimana Roh Kudus memimpin penulis Alkitab ya. Mereka dari penulis PL PB bisa punya satu hati. Kata jangan takut yang muncul di peristiwa kelahiran Yesus, muncul di peristiwa para nabi, ya, muncul di peristiwa para raja dan murid Yesus. Jumlahnya di top 365. Kalau nggak percaya, boleh hitung sesudah persekutuan ya, ibu-ibu. Jadi sambil baca Alkitab ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah kita harus punya iman dan pengharapan. Ya, mari kita masuk di tahun 2022 siap berjalan dengan iman dan pengharapan di dalam siapa, ibu-ibu? Kristus Yesus. Kristus Yesus. Bukan pengharapan pada dokter, walaupun dokter bisa menyembuhkan. Bukan pengharapan pada anak bisa mengecewakan. Bukan pengharapan pada pasangan kita mungkin terbatas menolong kita. Atau kita mengatakan, saya sendirian, Pak. Nggak ada orang yang bisa saya harapkan. Justru itu. Ketika tidak ada yang bisa kita harapkan, pengharapan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, mau nggak ya setiap kali kita ketemu, kita ubah percakapan kita dengan kalimat ini. Ya, sebelum kita pisah, kalau nanti ketemu di gereja, kalau kita udah onsite, atau kita ketemuan karena ada keperluan, ya, sebelum pisah ngomong begini nih, jangan bilang bye-bye, see you later, atau Mandarinnya apa kalau kita mau berpisah ya. Kalau dalam bahasa Jepang, sayonara. Kita akan ngomong gini nih, baca yuk, diadmit semua sekarang, loh Sustefi, lebih unmute supaya kita hafal dari firman Tuhan. Begitu kita ketemu orang, sebelum bisa ngomong gini satu dengan yang lain. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Semoga Allah, di-unmute semua ya, di-unmute 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Misalnya nih, saya ketemu Ciwawa, ya, Ciwawa, ya. Sebelum pisah saya mau doa buat Cici, boleh nggak? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi, sebut nama teman kita. Wawa, Lina, ya, Cinderella, ya, Pinocchio, sebutin aja nama kamu itu diganti dengan nama, ya. Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sebut nama teman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, sebut nama teman kita. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Waktu doa malam, ganti kata kamu dengan nama anak kita. Aduh, anak kita lagi gelisah. Cucu saya lagi banyak pergumulan. Aduh, anggota keluarga saya lagi ada masalah. Di dalam doa kita sebutkan, tapi waktu kita telepon, waktu kita nulis di WhatsApp, daripada forward yang nggak paruguh, ya, berita-berita yang buat takut. Ganti kata kamu dengan orang yang kita WhatsApp. Aku pasti dia senang sekali. Amin. Ya, biarlah doa berkati tahun baru menyertai kita. Sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan satu lagu yang akan diputarkan oleh Sustefi. Masih ingat nggak ya